الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ولسان المتقين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para santri, santriwan, santriwati, baik yang di rumah maupun yang sedang perjalanan dari rumah, dari kampung halaman menuju pondok pesantren, maupun para santri yang sudah hadir di pondok pesantren, serta seluruh masyarakat yang mendengar dan memantau kajian ini. Alhamdulillah kita diberi kehidupan sebiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, malam ini akan berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Karena malam ini ada yang tidak lazim yang akan terjadi. Bagi jemaah yang sholat maghrib di masjid-masjid, biasanya habis maghrib melaksanakan sholat ba'diyah. Selesai ba'diyah sebagian pulang ke rumah, sebagian i'tikaf menunggu waktu isya. Tapi malam ini kita dianjurkan, disunahkan selesai melaksanakan sholat maghrib dan ba'diyah tidak meninggalkan masjid. Bahkan sudah berbondong-bondong datang ke masjid sebelum sholat maghrib, dan setelah melaksanakan sholat maghrib dan ba'diyah disunahkan, bahkan diperintahkan dengan fi'il amal perintah Rasul, ya, wasallu, dan sholatlah. Kenapa? Karena malam ini akan terjadi gerhana bulan yang peristiwanya akan dapat diamati oleh hampir seluruh wilayah di 34 provinsi di Indonesia ini. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini tidak hanya terjadi hari ini. Beribu-ribu tahun yang lalu sudah beratus kali peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan telah terjadi. Ya, bahkan sejak ribuan tahun yang silam, berabad-abad yang lalu sudah terjadi berkali-kali. Nah, yang penting dipelajari bukan soal gerhana itu terjadi kapan, tetapi bagaimana respon manusia. Sejak dahulu manusia merespon kejadian gerhana bulan atau matahari dengan berbagai cara. Nah, inilah yang direvisi oleh Islam. Cara-cara merespon gerhana matahari dan bulan ini banyak mengandung nuansa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pembesaran pemujaan terhadap berhala-berhala, baik berhala dewa-dewa matahari, dewa bulan, dan dewa-dewa yang dianggap Tuhan selain Allah. Maka misi Islam menghilangkan tradisi ini. Dulu masyarakat Viking ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, mereka meyakini bahwa munculnya dewa Skul, dewa serigala yang menelan matahari, yang menelan bulan, ya, sehingga mereka memukul apa saja yang bisa mengeluarkan bunyi yang keras agar dewa serigala ini memuntahkan matahari dan bulan yang ditelannya. Bahkan sampai ada mitos, ada manusia yang berubah jadi serigala, ya, ketika terjadi gerhana bulan total, yaitu keseluruhan bulan itu tertutupi oleh bayang-bayang bumi karena garis jajak antara matahari, bumi, dan bulan.
saat terjadi total tersebut ada manusia yang bisa berubah jadi jadi serigala. Ini batin. Masyarakat Cina kuno dan bahkan mungkin sebagian sampai saat ini meyakini bahwa terjadi gerhana baik bulan maupun gerhana matahari karena ada dewa katak, dewa kodok, atau dewa ular naga yang menelan matahari atau menelan bulan sehingga terjadinya gerhana. Lalu mereka juga sama memukul apa saja yang bisa menghasilkan bunyi. Mereka memukul kentongan, memukul gelas dan piring-piring. Mereka memukul periuk dan teluk belanga, ya, dan memukul drum supaya bunyi-bunyian ini mengagetkan dewa katak dan dewa naga agar dia memuntahkan kembali matahari dan bulan yang sedang diterangi itu. Lalu di zaman awal Islam, ya, ketika Nabi berdakwah di Mekah, masyarakat jahiliyah juga punya cara respon yang berbeda. Ada yang mengingkar ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan karena kehidupan dan kematian seorang. Kebetulan saja saat kejadian gerhana matahari di zaman Nabi, anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Maka sebagian masyarakat Arab jahiliyah meyakini bahwa terjadi gerhana ini karena meninggalnya anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim. Maka Islam datang, maka Nabi merevisi, ya, terjadinya gerhana ini bukan seperti itu, bukan anggapan itu, bukan keyakinan itu, semua batil, semua dusta, ya. Nabi menolaknya. Nabi menolak keyakinan seperti ini. Kejadian gerhana matahari, gerhana bulan, semua terjadi karena semata-mata kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhshifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari, bulan, kedua-duanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dari sekian banyak keseluruhan tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakhshifani, keduanya tidak akan terjadi gerhana, baik matahari maupun bulan, limauti ahadin, karena matinya seorang, wala li hayatihi, bukan pula karena hidupnya seorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila kalian menyaksikan terjadinya gerhana tersebut, maka ada 4 amal utama yang diserukan, yang diberitakan Rasul dengan perintah, dengan amar. Yang pertama, fad'allah, berdoalah kepada Allah. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, bukan mukul-mukul kentongan, bukan mukul-mukul piring, bukan mukul-mukul tiang listrik, apalagi meyakini ada manusia yang berubah jadi serigala. Bukan pula karena adanya orang yang mati, orang yang hidup. Semua terjadi tanpa gerhana pun, ada orang mati, ada orang hidup. Semata-mata terjadi karena kekuasaan Allah. Maka Rasul perintahkan ada 4 amal utama. Artinya amal yang diprioritaskan saat gerhana. Yang pertama, fad'ullah, maka kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena ini perintah, maka ya, maknanya bahwa selama terjadi gerhana ini, durasi dari awal gerhana sampai akhir, itu doa-doa mustajabah. Mintalah kepada Allah, tidak akan ditolak. Berdoalah apa saja akan dikabulkan, insya Allah. Nah, karena itu kita perlu tahu kapan terjadi awal gerhana, kapan puncaknya, kapan berakhirnya. Maka BMG telah menyebutkan untuk waktu Indonesia Barat, maka awal gerhana akan terjadi ya sekitar mulai jam 15.46 WIB. Puncak gerhana jam 18.18. Nah, karena itulah kita sholat gerhana nanti lebih baik pada maghrib, karena itu waktu maghrib 18 adalah puncaknya, dan akan berakhir jam 20.51.
Kalau kita hitung dari jam 15.46 sampai jam 20.51, maka durasinya mulai dari jam 15.46 itu sampai jam 21, 5 jam 5 menit. Maka durasi 5 jam 5 menit ini banyak-banyak berdoa. Yang punya kepentingan apa, berdoalah. Anaknya yang sedang sakit, istrinya sedang tidak fit, apa saja, atau yang sedang mengalami, banyak doa. Ya Allah, sembuhkanlah anakku yang sakit. Ya Allah, berilah kasih sayangmu pada istri dan anak-anak dan keluarga kami. Dan jangan lupa banyak doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, agar mereka hidupnya merdeka, tidak dijajah, agar mereka bisa bebas terus beribadah, agar kita semua merasakan indahnya ukhuwah bersama saudara kita. Doakan para ulama yang sedang menghadapi masalah, mungkin ada yang ditangkap, mungkin ada yang sedang diancam, dibunuh, maka segeralah kita doakan semoga Allah meringankan bebannya, memudahkan dakwah mereka. Ya, barangkali sekarang masih pandemi corona, banyak-banyak berdoa, ya Allah hindarkan kami dari bencana ini, dari corona ini, keluarga kami, masjid kami, pondok kami, bahkan berdoalah agar segera Allah angkat. Ya, mudah-mudahan selesainya gerhana, selesai pula corona. Apa saja keinginan, maka berdoalah sebanyak-banyak. Ini sunnah dan amal utama saat gerhana. Berapa lama? 5 jam 5 menit. Yang kedua, kata Nabi, wakabbiru, bertakbirlah banyak-banyak, besarkan Allah, agungkan Allah, rendahkan dirimu, hinakan dirimu di hadapan Allah. Jangan ada kesombongan sekecil apapun. Kita ini hamba, Allah Maha Kuasa. Maka banyak-banyak membesarkan Allah dengan lisan. Dengan lisan caranya gimana? Banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik dengan irama Allahu Akbar, pergikan silakan. Dengan bacaan zikir Allahu Akbar. Mau diiramakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan saling mencela. Oh, kalau dibaca kayak takbiran jadi bid'ah. Oh, kalau dibaca pergikan kayak orang berjihad jadi bid'ah. Tidak. Perintahnya banyak-banyak takbir. Itu di lisan. Di hati kita pun menghilangkan kesombongan, mengecilkan diri di hadapan Allah. Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Jangankan manusia, bulan dan matahari telah Allah ciptakan dengan segala sistem dan tata suryanya. Langit-langit telah Allah ciptakan dengan segala isinya. Allah Maha Kuasa menciptakan. Allah Maha Kuasa memeliharanya sampai sekarang. Allah Maha Kuasa akan menghancurkan sehancur-hancurnya semua langit, bumi, apa yang di langit, apa yang di bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Allah Maha Kuasa untuk menciptakannya ataupun menghancurkannya. Banyak-banyak bertakbir, kecilkan hati di hadapan Allah. Yang ketiga, wasallu, dan sholatlah gerhana. Ini walaupun para ulama menyebutnya sunnah, karena walaupun perintah itu hukum asalnya wajib, karena ada kaidah al-aslu bil amri lil wujubi, asalnya perintah memberikan wajib, tetapi ada dalil lain yang menghalangi kewajiban sholat jemaah, sholat gerhana. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sholat wajib hanya 5 saja yang sudah siap, yang sudah kita laksanakan siang malam. Nah, karena ada dalil itu, maka perintah wasallu, maka sholatlah itu perintah sunnah, bukan perintah wajib. Karena ada dalil lain yang menyatakan sholat wajib hanya 5. Kalau ini jadi wajib jadi 6 dong. Nah, karena itu hukum sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad, dipentingkan untuk dikerjakan. Bagaimana cara pelaksanaannya? Berbeda dengan sholat-sholat kita pada hari-hari yang lain. Hukum sholatnya sunnah muakkad. Ya, 2 rakaat jumlahnya tetapi berbeda. Kalau biasanya kita sholat takbiratul ihram, baca doa istiftah, baca Fatihah, baca surat kita ruku, habis ruku tidak, habis tidak sujud. Sholat ini berbeda. Sejak takbiratul ihram membaca doa istiftah, lalu baca Fatihah, lalu disunahkan baca surat yang panjang. Selesai baca surat yang panjang, maka rukulah, maka sujud rukulah. Setelah ruku i'tidal, tidak sujud langsung. Setelah i'tidal pada rakaat pertama, kembali membaca surat Al-Fatihah. Setelah imam baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, baca surat yang lainnya. Tetapi surat yang kedua ini lebih pendek daripada surat yang pertama.
Misalnya yang pertama tadi, yang pertama bacanya 1 halaman, maka untuk Fatihah yang kedua setelah Fatihah kedua ini bacanya mungkin 3/4 halaman. Setelah selesai ruku, setelah ruku i'tidal, dan disunahkan rukunya lama, i'tidalnya rukunya lama, nanti sujudnya lama. Ya, dengan bacaan doa sujud, doa sujud, doa ruku, dan diiringi banyak tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dengan banyak tasbih yang banyak. Aneka macam banyak tasbih, doa-doakanlah ruku tersebut. Bacakanlah ketika sujud tersebut. Nah, kembali tidak, barulah sujud untuk rakaat pertama. Baca sujudnya panjang juga, lalu duduk di atas 2 sujud. Doanya biasa panjang 2 seperti biasa, tapi sujud yang kedua lama lagi dengan doa sujud, dengan doa tasbih yang banyak. Banyak-banyak baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar dalam saat sujud tersebut. Semua macam tasbih, semua doa tasbih. Ya, barulah setelah itu berdiri untuk rakaat kedua, sama seperti rakaat pertama, tetapi di rakaat kedua baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca surat, bacaan surat Fatihah pertama pada rakaat kedua ini tidaklah lebih panjang daripada surat pada Fatihah pertama rakaat pertama. Kalau Fatihah pertama rakaat pertama mungkin 1 halaman, maka rakaat kedua Fatihah pertama bacanya 3/4 halaman saja. Lalu setelah itu ruku, bacalah agak panjang, lalu tasbihnya, lalu i'tidal. Jangan langsung sujud. Untuk yang kedua, baca lagi Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca surat yang kedua di rakaat kedua. Atau secara keseluruhan surat keempat ya. Nah, baca ayat atau surat di setelah Fatihah ini lebih pendek. Jadi yang terakhirnya ini paling pendek, mungkin setengah halaman saja atau hanya 1/4 halaman saja kalau mau hitung durasinya. Setelah itu ruku, baca lagi tasbih yang agak lama tapi tidak selama yang pertama, kedua, ketiga. Yang ini agak pendek sedikit. Yang tidak, sujud lagi, agak pendek lagi. Kemudian juga terus sujud lagi, lalu tasyahud akhir, baru salam sebagaimana biasanya. Jadi itu yang tidak biasanya. Jadi 2 rakaat tetapi Fatihahnya 4 kali, baca suratnya 4 kali. Rukunya 4 kali, i'tidalnya 4 kali. Hanya saja sujudnya memang 2 kali sujud ya, setiap sholat apapun, setiap rakaat juga 4 kali. Nah, ini kaidah untuk sholatnya. Ini kita lakukan. Nah, kemudian selesailah itu hablum minallah. 3 ya. Yang pertama kata Nabi, fad'allah, hablum minallah. Doa yang banyak. Wa kabbiru, besarkan takbirkan Allah, hablum minallah. Wa sallu, salatlah hanya menyembah Allah. Nah, yang terakhir hablum minan nas. Ini amal yang sangat diutamakan selama gerhana. Durasi berapa tadi? 5 jam 5 menit untuk insyaallah hari ini. Ya, yang terakhir wa tasaddaqu. Banyak-banyaklah bersedekah. Jadi ini perintah Nabi saat gerhana dari jam 15.46 sampai jam 20.56. 5 jam 5 menit 20.51 ya. 5 jam 5 menit ini banyak-banyak sedekah. Dimulai dari asar, maghrib, isya, pada isya banyak-banyak sedekah. Mungkin sebelum berangkat ke masjid sholat maghrib dan rencanakan sholat, niatkan sholat gerhana, ya ketemu dari perjalanan dari rumah, ketemu pemulung sedekahlah, ketemu orang-orang bersihin jalan sedekahlah, ketemu orang-orang yang membutuhkan sedekahlah, baik yang memberi makanan maupun memberi uang. Ya, kemudian sampai di masjid, di tangga masjid mungkin ada kotak amal sedekahlah. Kemudian di lantai berikutnya ada lagi kotak amal sedekahlah. Di masjid ada margot, sedekahlah pada margot. Ada imam, sedekahlah pada imam. Imam-imam masjid, ustaz-ustaz di masjid sedekahlah. Kemudian ketika selesai sholat gerhana mendengarkan khutbah,
Selesai itu sholat isya, habis isya mau turun lagi ke masjid, sedekahlah, isi kotak amal, ya. Dan ini sangat dianjurkan sekali, dan tentu saja Allah akan lipat gandakan pahalanya. Di hari-hari biasa saja Allah lipat gandakan sampai beratus-ratus kali lipat, bahkan tak terhitung, apalagi saat gerhana ini. Sedekahlah. Yang mau sedekah makanan hari ini, masalah siang ini, siapkanlah untuk dibawa ke masjid. Tapi karena ini masih pandemi, sebaiknya memang tidak dalam bentuk makanan, menghindari kemungkinan tersebarnya virus corona. Maka yang terbaik memang berupa uang, bukan berupa makanan. Karena ada barang yang pindah dari tangan ke tangan yang akan dimakan ke mulut, ini ada potensi penyebaran virus. Jadi tetap saja, ya, kita sholat ke masjid untuk gerhana, jangan menyebarkan virus. Protokol kesehatannya jaga jarak, kemudian pakai masker, bawa sejadah dari rumah sendiri, tidak salaman, walaupun kita sangat dianjurkan untuk silaturahim, tapi ini kondisinya sedang pandemi. Jadi dengan surat ini, jadi 3 kali hablum minallah, fadullah, wa kabbiru, wa sallu, dan sekali hablum nanas, wa tasaddaqu, banyak-banyaklah bersedekah, ya. Utamakan sedekah jariah. Sedekah jariah apa? Untuk bangunan, berupa untuk sedekah bikin masjid, ya, bikin pondok pesantren. Berupa sedekah jariah ini bisa juga dengan memberi sedekah kepada manusia. Bukankah ketika manusia menerima makanan atau sedekah uang yang kita berikan, lalu mereka berikan makanan, mereka makan, makanan itu jadi daging, jadi darah, jadi tenaga, maka ketika orang yang menikmati sedekah kita itu menggunakannya untuk menghafal Quran, untuk sholat yang banyak, maka kita dapat pahala jariahnya. Untuk bangunan saya yang jariah, apalagi untuk manusia. Nah, cerdas-cerdas atau sedekah. Mungkin untuk sedekah kepada penghafal Quran. Maka dia ketika beramal juga wasilah energinya karena makanan yang kita sedekahkan, karena uang yang kita sedekahkan. Tenaganya ada, jadi daging jadi darahnya, maka selama itu ada, maka pahalanya mengalir pula untuk yang bersedekah. Ya, bersedekahlah buat para santri, ya, untuk mereka makan, untuk mereka konsumsi. Berupa sembako, berupa beras dan lain-lain. Maka semua itu menjadi amal yang kita makan, bahkan jadi amal jariyah. Ya, tapi jangan lupa karena ini doa mustajabah, 5 menit doakan saudara kita yang sedang dizalimi di Palestina, di Gaza, agar Allah segera memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, sehingga berhasil menjaga masjid suci Islam, Masjid Al-Aqsa, sehingga kita bisa luasa beribadah di sana, insya Allah. Ini cuma sekalian. Ya, jangan merespon gerhana ini dengan cara-cara syirik sebagaimana orang-orang melakukannya di luar Islam. Islam mengatakan tetap bertauhid, jaga akidah, jaga iman, lalu utamakan amal-amal utama. Ada 4 amal utama tadi. Pada Allah, banyak-banyak berdoa. Wa kabbiru, banyak-banyak takbir bersama Allah. Wa sallu, salat gerhana. Kemudian wa tasaddaqu, banyak-banyak bersedekah. Silakan diucapkan 4 amal ini selama 5 jam 5 menit pada hari ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah SWT, diyakini semua adalah kecil, yang maha besar adalah Allah. Jangankan manusia, bulan dan matahari pun kecil, apalagi kita yang sangat kecil ini. Jangan ada kesombongan, maka insya Allah kita masuk surga. Karena orang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Terima kasih. Selamat beribadah di saat gerhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.